Salam jumpa lagi bersama saya dalam obrolan pencerahan. Tema pembicaraan kita kali ini adalah tentang penolakan pembangunan gereja. Sebagaimana yang sudah diketahui oleh umum, ya, penolakan ini kerap kali dilakukan oleh saudara-saudari kita Muslim, ya. Karena apa? Karena bagi orang Islam, orang kafir itu adalah musuh bagi mereka, ya, musuh. Ya. Jadi kalau sudah dikatakan musuh, musuh ini harus dibenci, harus diperangi, bila perlu dibunuh, ya. Nah, ini sikap ini didasarkan pada wahyu Allah dalam surah An-Nisa ayat 101. Nah, salah satu kelompok orang kafir itu adalah orang Kristen, ya. Nah, dalam surah At-Taubah ayat 123, di sana Allah telah memberi perintah kepada umat Islam untuk memerangi dan bersikap tegas terhadap orang kafir. Ya, sekali lagi, salah satu kelompok dari orang kafir ini adalah orang Kristen. Ya, entah itu Katolik ataupun Protestan. Ya. Nah, salah satu bentuk sikap tegas itu adalah penolakan pembangunan gereja, ya, itu. Jadi umat Islam selalu, ya, menolak pembangunan gereja. Nah, baru-baru ini sangat menarik kalau kita membaca di media sosial tentang viral pengurus ranting NU tolak pembangunan gereja di Sumberjo, Malang. Ya, itu. Ah, ini menjadi viral karena apa? Karena selama ini orang melihat NU itu sebagai Islam toleran, sebagai cerminan Islam yang toleran. Ya, umumnya orang melihat seperti itu. Nah, yang ini kok malah ya justru sebaliknya yang ditampilkan oleh ranting NU Sumberjo justru sikap intoleran, sikap yang menolak keberagaman. Makanya ini menjadi viral, ya, sehingga tidak heran, ya, orang sekelas Ade Armando dia juga tampil untuk memberikan semacam pencerahan kepada kepada kita, ya, gitu. Ya, bagi kami apa yang dilakukan oleh ranting NU itu bisa saja sebagai fenomena gunung es, ya, gitu. Bisa saja itu sebagai fenomena gunung es. Jangan hanya melihat satu ranting saja, tetapi ya sebagaimana fenomena es yang kelihatan itu hanya kecil, tetapi di bawah itu cukup besar. Hal inilah yang menimbulkan keprihatinan banyak orang termasuk Ade Armando sehingga dalam logika akal sehatnya ya Ade Armando dia mempertanyakan sikap NU itu. Nah, dalam videonya itu Ade Armando dia bertanya, apakah NU sebenarnya menghormati keberagaman atau tidak? Ya, itu menjadi pertanyaan dasar video Ade Armando tersebut. Ya, bagi Ade Armando itu tidak ada jawaban tunggal. Itu katanya, tidak ada jawaban tunggal. Karena apa? Karena NU juga ternyata tidak tunggal. Demikian penjelasannya. Ya, dan dia dalam banyak hal menjelaskan tentang NU itu yang dapat kita simpulkan bahwa tubuh NU terbelah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Ya. Ada yang toleran dan ada juga yang intoleran. Jadi
kita lewat video tersebut kita dicerahkan, ya, kita dicerahkan dan kita disadarkan bahwa yang selama ini pemahaman kita NU itu Islam toleran, itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena ada juga NU yang intoleran. Ya, itu. Jadi itu. Karena tidak ada NU yang tunggal. Jadi ada keterpecahan. Jadi jangan melihat sosok-sosok toleran, ya, yang ditampilkan banyak orang, Menteri Agama, Ketua PBNU, Quraisy Shihab, itu bukan belumlah dikatakan bisa mewakili NU. Karena masih ada juga tokoh yang intoleran, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ade Armando, misalnya Abdul Somad, atau Wakil Presiden kita sekarang, Ma'ruf Amin. Ya, dia kesannya saja sepertinya toleran, tetapi akarnya dia tuh tidaklah toleran, gitu ya. Jadi ini yang harus disadarkan. Kita sadari bahwa tubuh NU terbelah, ya, menjadi toleran dan intoleran. Pertanyaan dasar kita itu adalah sikap mana yang sebenarnya mewakili Islam? Ya, sikap mana? Apakah NU yang toleran atau intoleran? Ini menjadi pertanyaan dasar untuk kita, untuk umat Islam, secara khusus saudara-saudari warga NU. Nah, dari pemaparan di atas kita sampai pada kesimpulan logis, ya, haruslah dikatakan ketidakjelasan sikap NU adalah cerminan dari Islam. Ya, itu. Karena apa? Karena Islam dikatakan agama toleran, ya. Tapi Islam dikatakan intoleran juga ya, harus dikatakan ya. Jadi jadi komentar orang bahwa Islam itu kalau ada aksi kekerasan atas nama Islam, terorisme, mereka mengatakan itu bukan Islam, itu salah. Ya, itu berarti salah. Karena ada juga ternyata Islam yang keras. Ya. Islam yang sadis, itu ada ternyata. Ini harus diakui. Ya, harus diakui. Jadi sama seperti NU tidak ada yang tunggal, demikian juga Islam tidak ada yang tunggal. Ada Islam yang toleran, ada juga yang intoleran. Jadi harus diakui keberadaan dua institusi ini. Ya. Nah, menjadi pertanyaan sampingan kita itu adalah, adakah dasar Al-Quran untuk Islam toleran? Mengingat Al-Quran mengandung hukum pembatalan, ya, di mana ayat-ayat toleran itu telah dibatalkan oleh ayat-ayat intoleran. Demikianlah obrolan singkat kita tentang penolakan pembangunan gereja yang dilakukan oleh Ranting NU Suberenjo Malang. Sekian dan terima kasih.